Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan, salam Bagana. Sahabat Bagana, dimanapun Anda berada, kita kembali jumpa di Studio Bagana di Menara 165. Bersama saya, Yadi Muhammad. Bencana banjir dan longsor di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Suara Bagana, Jakarta. Hujan ekstrim dampak dari bibit siklon tropis telah menyebabkan banjir bandang dan longsor di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Berikut rangkuman update kejadian banjir dan longsor yang dihimpun tim Bagana untuk 3 wilayah tersebut, Kamis 27 November 2025. Dihimpun dari berbagai sumber resmi seperti BNPB, BPBD, dan pemberitaan media. Pertama, wilayah Provinsi Aceh. Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) menyatakan 10 kabupaten atau kota di Provinsi Aceh dilanda banjir. Selama periode 18 hingga 26 November 2025, korban terdampak sebanyak kurang lebih 14.235 KK atau 46.893 jiwa dan sebanyak 455 KK atau 1.497 jiwa mengungsi. Berikut update kejadian banjir di 5 wilayah Provinsi Aceh sebagai berikut. 1. Banjir di kota Lok Sumawe. Banjir terjadi pada hari Senin 24 November 2025 pukul 4.35 menit waktu Indonesia Barat, sebanyak 4 kecamatan dan 43 kampung atau desa terdampak, sebanyak 100 KK mengungsi. Kedua, banjir Kabupaten Aceh Timur. Dipicu hujan deras dan disertai angin kencang yang terjadi di Kabupaten Aceh Timur sejak tanggal 20 November 2025 telah menyebabkan banjir dengan ketinggian air 10 hingga 40 cm. Sebanyak 17 kecamatan dan 124 kampung atau desa terdampak. Kurang lebih 7.972 KK atau 29.706 jiwa terdampak masih dalam pendataan. Sebanyak 920 KK atau 2.456 jiwa mengungsi dan kurang lebih sebanyak 7.972 unit rumah terdampak masih dalam pendataan. 3. Kabupaten Aceh Barat. Dipicu hujan dengan intensitas tinggi sehingga menyebabkan Das, Krueng, Woila, dan Meurabo mengalami peningkatan debit air dan meluap pada hari Rabu 26 November 2025 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kurang lebih sebanyak 183 KK terdampak dalam pendataan dan sebanyak 33 KK mengungsi dalam pendataan serta sebanyak 185 KK rumah terdampak masih dalam pendataan. Pemerintah daerah menetapkan status siaga darurat terhitung mulai tanggal atau TMT 12 September 2025 hingga 31 Desember 2025. 4. Kabupaten Aceh Utara. Pada tanggal 20 November 2025, hujan intensitas sedang lebat berlangsung terus-menerus selama lebih dari 3-10 jam, sehingga terjadi peningkatan volume air permukaan di kawasan permukiman, jalan gampong, fasilitas umum, tambak, perkebunan, dan area pertanian terdampak. Sebanyak 17 kecamatan dan 130 gampong atau desa terdampak. Sebanyak kurang lebih 2.668 KK atau 4.441 jiwa terdampak dalam pendataan dan sebanyak 1.270 KK atau 3.507 jiwa mengungsi serta sebanyak kurang lebih 2.668 unit rumah terdampak.
Pemerintah daerah menetapkan status siaga darurat Aceh Utara terhitung mulai tanggal atau TMT 23 November 2025 hingga 15 Januari 2026. 5. Kabupaten Biren. Akibat hujan deras yang melanda Kecamatan Makmur mengakibatkan terjadinya banjir luapan pada hari Ahad 23 November 2025 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 956 kakak atau 2.272 jiwa terdampak dalam pendataan. Yang kedua, wilayah Sumatera Utara. 1. Kabupaten Humbang Hasundutan. Dipicu akibat curah hujan cukup tinggi disertai angin kencang menyebabkan terjadi beberapa bencana banjir bandang di wilayah Kecamatan Pakat, Desa Panggunggunan yang mengakibatkan beberapa korban jiwa terdampak dan rumah rusak pada hari Selasa 25 November 2025 sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 5 orang meninggal dunia, 4 orang hilang, 7 orang luka berat, dan sebanyak 6 unit rumah rusak berat. Tim masih terus melakukan pencarian di lapangan. 2. Kabupaten Deli Serdang. Dipicu akibat curah hujan yang tinggi dan terus-menerus terjadi di wilayah Kabupaten Deli Serdang, serta pasangnya air laut mengakibatkan terendamnya rumah warga dan area persawahan dengan ketinggian air sekitar 20 hingga 60 cm pada Rabu 26 November 2025 pukul 15.15 menit waktu Indonesia Barat. Sebanyak 2 kecamatan dan 2 desa terdampak. Sebanyak 427 kakak atau 1.618 jiwa terdampak masih pendataan dan sebanyak kurang lebih 814 jiwa mengungsi serta sebanyak kurang lebih 427 unit rumah terdampak masih pendataan. Kondisi saat ini air masih menggenangi di beberapa titik lokasi dengan ketinggian 20 hingga 60 cm. Ketiga, Kabupaten Pakpak Barat. Dipicu curah hujan yang tinggi mengakibatkan banjir di beberapa lokasi di wilayah Kabupaten Pakpak Barat pada hari Selasa 25 November 2025. Sebanyak 1 jiwa meninggal dunia dan sebanyak 2 unit rumah rusak berat. Kondisi saat ini masih dalam pendataan. Keempat, Kabupaten Tapanuli Utara. Cuaca ekstrim dan hujan lebat selama 2 hari berturut-turut mengakibatkan banjir serta struktur tanah menjadi labil sehingga membuat terjadinya pergerakan tanah di sekitar lokasi kejadian pada Selasa 25 November 2025 pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Sebanyak kurang lebih 69 kakak terdampak masih dalam pendataan dan sebanyak kurang lebih 54 unit rumah terdampak masih pendataan. Pemerintah daerah setempat telah menetapkan status tanggap darurat terhitung mulai tanggal TMT 25 November 2025 sampai 9 Desember 2025. Kondisi mutakhir, air sudah mengalami penurunan dengan tinggi muka air sekitar 30 cm di kawasan Kecamatan Purbatua, Tarutung, dan Siatas Barita. 5. Kabupaten Tapanuli Selatan. Dipicu curah hujan dengan intensitas tinggi mengakibatkan terjadinya banjir pada hari Senin tanggal 24 November 2025 pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 15 orang meninggal dunia dan sebanyak kurang lebih 58 orang luka-luka. Sebanyak 3.000 kakak mengungsi masih dalam pendataan dan sebanyak 12 unit rumah rusak berat serta sebanyak 6 unit rumah rusak sedang dan 312 unit rumah rusak ringan. Pemerintah daerah sedang mempersiapkan surat keputusan penetapan status tanggap darurat. Kondisi mutakhir, cuaca saat ini hujan dengan intensitas sedang sampai tinggi. 6. Kabupaten Tapanuli Utara.
Cuaca ekstrim dan hujan deras selama 2 hari berturut-turut mengakibatkan struktur tanah menjadi labil, sehingga terjadi pergerakan tanah di sekitar lokasi kejadian pada hari Selasa 25 November 2025 pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 3 orang meninggal dunia dan 5 orang masih dinyatakan hilang serta 1 orang luka dan sebanyak 19 kakak mengungsi. Pemerintah daerah telah menetapkan status tanggap darurat terhitung mulai tanggal TMT 25 November 2025 sampai dengan 9 Desember 2025. 7. Banjir dan tanah longsor di Kabupaten Mandailing Natal. Pada hari Ahad 23 November 2025 terjadi curah hujan dengan intensitas tinggi mengakibatkan anak sungai Aek Dolok dan desa Sayur Maincat meluap dan menggenangi persawahan dan permukiman warga di beberapa wilayah Kecamatan Huta Barkot dan Kecamatan Muara Batang Gadis. Sebanyak 9 kecamatan dan 23 desa terdampak. Sebanyak kurang lebih 776 kakak terdampak dan sebanyak kurang lebih 776 unit rumah terdampak. Kondisi mutakhir, Kecamatan Siabu, kondisi banjir di Desa Muara Batang, ketinggian air sekitar 1 meter. Kecamatan Huta Bargot, Jembatan Huta Bargot tidak bisa dilalui kendaraan roda 4 dan 6, hanya bisa dilalui kendaraan roda 2. 3. Provinsi Sumatera Barat. Kabupaten Padang Pariaman. Dipicu cuaca ekstrem, hujan lebat dari Sabtu 22 November 2025 pukul 8.00 waktu Indonesia Barat sampai hari Ahad 23 November 2025 sehingga menyebabkan debit air di beberapa sungai meluap, menyebabkan banjir di beberapa lokasi dengan ketinggian air 30 hingga 50 cm. Sebanyak 10 kecamatan dan 33 nagari atau desa terdampak. Sebanyak kurang lebih 3.440 kakak atau 10.545 jiwa terdampak dalam pendataan dan sebanyak kurang lebih 958 kakak atau 2.698 jiwa mengungsi dalam pendataan serta sebanyak 3.440 unit rumah terendam dalam pendataan. Pemerintah setempat telah menetapkan status tanggap darurat terhitung mulai tanggal TMT 23 November 2025 sampai 6 Desember 2025. Kondisi saat ini hujan sudah mulai reda. Kondisi Sungai Batang Ulakan sudah mulai surut. Sungai Batang Mangu debit air meningkat dari hulu pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Demikian yang bisa saya infokan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan. Salam Bagana.